Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, berkat nikmat sehat dan nikmat iman di hari yang berbahagia ini. Walaupun sudah waktunya beristirahat, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk ikut menyaksikan dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmi Suprapti SPD. Oleh karena itu dimohon kesediaannya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, sama-sama saling mendukung dan saling memberikan masukan. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Lasmi Suprapti untuk menyampaikan diseminasinya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istri amri wa datang lisan ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang senantiasa bisa hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka program pendidikan guru penggerak yang harus disosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah SDN Bantar Muhammadiyah. Sebelum masuk ke materi budaya positif, saya ingin bertanya, yang ada di benak Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif yang tersirat itu apa? Kira-kira kebiasaan ya, pembiasaan siswa yang bagus, ya, salam sapa santun, salam sapa santun juga itu termasuk budaya positif ya. Kebiasaan sehari-hari seperti kita berbaris di depan kelas, berdoa itu termasuk juga budaya positif. Ya. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN dan Bantar 2 Kota Bogor. Ya. Sebelumnya kita akan melakukan sebuah kegiatan Bapak Ibu, dan judulnya adalah cobalah buka. Nah, Anda diposisikan sebagai A. Tugas Anda menempatkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga kepalan tangan Anda supaya tidak terbuka oleh rekannya. Jadi pada pasangan Bapak Ibu nanti ya, siapa posisi A, siapa posisi B-nya untuk mengepakkan tangannya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kepentingan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan coba lakukan di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Boleh Bapak Ibu?
Coba teman-teman sebangkunya. Pak Andri mencoba untuk membujuk Bu Miska untuk buka kepala tangan Bu Miska sebagai A. Bagaimana caranya? Agar satu kepala itu terbuka apa tidak? Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara merayu. Ayo dong Pak Andri, boleh dong buka kepalanya. Apa yang kau bilang ke saya? Ya. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu coba. Apakah Anda B, Bu Misbah, bisa membuka kepalan tangan Anda? Apakah? Bisa loh, Bro. Mengapa? Apa alasannya Anda B? Atau sekali tangan Anda? Kalau biasanya dibuka nggak ada yang bisa kebuka nggak kepalanya? Bisa. Pak Ujang? Tidak. Oh tetap tidak. Walaupun dibujuk oleh Pak Yudi tidak terbuka kepalanya. Oke. Apakah Anda B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada di sini yang masih menutup kepalan tangannya? Masih ya Bu Yudi ya? Belum ada yang bisa buka. Belum ada yang bisa buka, hebat. Nah, oke. Ternyata dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka untuk kepala tangan? Kita sendiri. Kita sendiri. Nah, ada tanggapan refleksnya di sini. Kemungkinan terhadap jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. Dorian Glasser. Nah, selanjutnya psikiater dan klinik Dr. Dorian Glasser ini dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau mereka tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun memiliki tujuan. Yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena menyampaikannya pesan negatif. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan
permusuhan akan terbentuk. Sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda selama skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon dan kedua teori kontrol. Nah, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya itu mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tanpa dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki dunia. Saya bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat menentukan pilihan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi di mindset kita itu harus selalu ada berpikiran menang dan menang. Makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali penerapan disiplin sekolah itu, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Menurut Bapak Ibu, kenapa orang bisa melakukan sesuatu? Alasannya apa selain yang tadi dijelaskan? Selain ingin mendapatkan pujian, atau hanya sekedar senyuman, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang. Kira-kira apa alasan orang melakukan sesuatu? Karena kewajiban. Kenapa, Bu? Karena kewajiban. Karena kewajiban. Oke. Terima kasih, Bu. Bisa kasih tepuk tangan buat Ibu? Tepuk tangan. Dua jempol buat Ibu. Keren. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan konsep utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling penting menantang dari pekerjaan mereka. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ki Haji Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan.
Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi eksternal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau kita sudah tidak memiliki motivasi, kita juga perlu butuh dukungan dari orang lain yang bisa membangkitkan motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ada pun kata disiplin kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jawana. Nah, moraju lepasin pangkai. Ing udah kuat kuasa mandiri priyangga. Nah, artinya itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerdekakan diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Biar dosen dalam bukunya Reclaiming School Discipline. Nah, dia ada menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yang artinya disiplinan, yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah ditemukan oleh Dr. Julia Blaser, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Jadi dosen menemukan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan? Nah, salah satunya adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh anak didik kita. Yang kita kenal adalah dengan nama profil bahagia manusia. Intinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan beralhamdulillah yang berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan. Selanjutnya silakan jawab pertanyaan berikut. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira apa nih motivasinya? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik nih Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak hadir di suatu pelatihan, kira-kira motivasinya intrinsik apa ekstrinsik? Dua-duanya. Oke. Yang kedua, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda. Iya, guru-guru Anda. Pastinya kita akan memilih poin yang ketiga, karena seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya silakan jawab pertanyaan berikut. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Boleh Ibu berbagi? Nah, tepat datang karena tanggung jawab. Kita utama Pak Ujang. Sebagai contoh teladan. Keren Bapak Ujang dan Pak ini hebat. Ya pastinya karena kita ingin memberikan contoh yang baik. Ibu dan ditiru. Betul. Selanjutnya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini
paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Boleh berbagi Bapak Ibu? Kira-kira motivasi apa nih anak-anak kita? Motivasinya ingin dipuji oleh gurunya karena memang ingin cari perhatian, atau karena memang kesadaran anak didik kita? Kesadaran anak didik kita, ya. Oke. Selanjutnya itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, atau reda-reda selanjutnya restitusi. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Salam. Pernah ya? Kita kadang juga butuh senyuman dari seseorang ya. Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mengulik lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini. Yanni Gosen dalam bukunya Research School menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu 1, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah. Kadang kita selalu ada di posisi ini ya Bu, merasa tidak nyaman, kita menghindar gitu. Nah ini ternyata adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh kepada mereka secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat masih eksternal karena dari luar. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan hal ini termasuk motivasi yang memiliki sifat positif, karena motivasi berperilakunya masih bersifat sudah bersifat internal, bukan eksternal lagi, karena sudah memiliki keyakinan dalam diri sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan berikutnya, sebagai guru, saat Anda hadir mengajari kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Kalau Pak ini bagaimana? Yang ketiga Kesadaran diri sendiri. Jawab. Oke. Jadi maksudnya itu motivasinya poin ketiga. Selanjutnya ada latihan lagi nih soal, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Iya, tanggung jawab. Oke. Kalau menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan.
Untuk anak-anak kita termasuk motivasi yang keberapa? Kalau anak-anak kita, menurut Bapak Ibu? Satu kan? Karena ketidaknyamanan, atau kedua karena ingin dipuji, atau ketiga karena memang mereka memiliki motivasi dalam diri. Dalam diri. Oke. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada murid-murid Anda? Nah, nilai dari kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Kira-kira apa Pak Ujang nilai-nilai kebajikannya yang diterapkan untuk para murid? Yang menanamkan sifat disiplin Ya, disiplin, tanggung jawab, ya, karena dengan kita selalu datang tepat waktu itu secara tidak langsung memberikan contoh juga karena anak kita bahwa inilah nilai-nilai kebaikan yang Bapak Ibu guru tanamkan pada anak didik kita. dan memberi contoh itu lebih baik itu dengan perilaku bukan dengan bahasa. Betul sekali Pak Ujang. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Menjatuhkan mental. Menjatuhkan mentalnya. Oke. Selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kenapa Bu alasannya kenapa hukuman Bu? Ya karena dia tidak bisa menjawab dengan tergagap begitu. Kalau tidak diberikan hukuman mungkin anak tersebut tidak banyak kurang tepat. Jadi kurang tepat gitu. Iya. Pertama itu. Oke, utang untuk Fitri. Berarti maksudnya yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, bukan untuk konsekuensi. Oke, selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Celson Besson. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diingatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun kata.
maupun psikis murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, sini ada soal lagi. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Bisa konsekuensi. Konsekuensi karena sudah Cuma ada kesepakatan. iya sebenarnya iya. Berarti itu maksudnya kemana? Konsekuensi. Saya tidak akan datang terlambat lagi mencatat 100 kali di buku tulis. Kita dulu pernah ya seperti ini Bapak Ibu. Terus kalau sekarang sudah tidak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menangani murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar dari murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Pertanyaan pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Termasuk anak, motivasi yang mana untuk anak-anak murid kelas 2? Mendapat bintang berarti maksudnya motivasi eksternal, yaitu ingin mendapatkan hadiah atau pujian atau penghargaan. Oke. Iya, maksudnya ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward dari gurunya karena sudah berbaris rapi sebelum masuk ke kelas. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang? Kira-kira ada nggak selain kita harus selalu memberikan stiker bintang? Dengan pelukan. Oke. Selanjutnya atau tos. Oke. Jadi tidak mesti harus selalu dengan reward stiker bintang. Dengan kita memberikan tos ataupun pelukan, anak-anak bisa berbaris dengan rapi pada saat masuk ke kelas. Oke. Terima kasih Beauty. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Ini menurut Alfikon. Nah, Alfikon mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata pemberian hadiah berupa reward stiker bintang ataupun bentuk makanan ringan itu ternyata sesungguhnya adalah menghancurkan potensi untuk mereka dalam pembelajaran sesungguhnya. Karena yang ideal itu adalah penghargaan yang sesungguhnya itu adalah tindakan belajar itu sendiri. Jadi tanpa harus memberikan reward berupa stiker ataupun reward apapun, ternyata dengan mereka belajar dengan baik dengan baik itu adalah sebuah penghargaan. Nah, mari kita simpulkan.
disimpulkan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang datang tiba-tiba dan tidak berencana, tidak terencana. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak guru dan murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk dosen. Selanjutnya kita speaking dulu ya supaya tidak mengantuk karena cuacanya hari ini masya Allah panas sekali. Iya. Kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. 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 Oke. Semangat. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Bu, ice drinking beliin es krim. Ya. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita kalau pada saat mengendarai motor harus menggunakan helm? Itu masuknya ke apa? Kenapa? Alasannya apa menurut Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Oke. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk kesehatan juga. Nah, ternyata nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara ataupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasanya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau voting. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau di sekolah. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar. Nah, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, lalu ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, peraturannya pertama tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kan peraturan. Pada saat kita rubah menjadi kesepakatan kelas, jadi bagaimana Bapak Ibu? Karena kan tidak boleh menggunakan kata negatif, harus menggunakan kata positif. Jadi tidak boleh datang terlambat, itu maksudnya peraturan kelas. Pada saat kita rubah menjadi kesepakatan kelas, berubah menjadi datang tepat waktu. Jadi pada saat pembuatan kesepakatan kelas kita menghindari kata tidak, kita menghindari kata negatif, lalu kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu kita tinjau ulang lagi keyakinan kelasnya bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan pun semakin berkurang karena diperkecil lagi. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak supaya warga kelas bisa mengikutnya dan bisa dijalankan. Nah, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Termasuk guru, semua warga juga harus menandatangani. Keyakinan sekolah atau selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah anak-anak bisa membaca dan melihat. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut William Gosser. Nah, sini ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar wali kelas 2 di SD pelatih pelita hati sedang bingung menghadapi ulah soleh oleh salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang
datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin karena tidak bawa bekal. Oke, selain itu Mungkin masih lapar. masih lapar. Oke, selain itu Bu, kenapa alasannya suka minta makanan ke teman-temannya? Senior. Senior ini ya, jadi jaga gitu ya. Ini. Iya. Ternyata banyak sekali ya alasan-alasannya. Nah, ini ternyata kebutuhan dasar manusia itu, yaitu kebutuhan bertahan untuk hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan dasar kita. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada soal Bapak Ibu, coba kita pasangkan. Kira-kira untuk nomor 1, menghabiskan waktu libur dengan traveling, kira-kira masuknya kemana ya? Kita butuh nggak nih traveling? Butuh ya, karena itu kebutuhan dasar manusia juga. Kalau menghabiskan waktu libur dengan traveling, masuknya kemana Bu? Survival, love and belong, fun, freedom atau power? Freedom. Fun, Freedom. freedom, oke. Nah, kalau nomor 2, ingin diperhatikan oleh orang lain, maksudnya kemana? Love and belong. Oke, kalau nomor 3, rasa lapar yang tak terhingga, maksudnya Power. rasa lapar yang tak terhingga. Rasa lapar yang Kebutuhan juga kan, ini kebutuhan dasar manusia juga kan? Kemana kira-kira maksudnya? Survival. Oke. survival. Kalau nomor 4, misalnya Saskia mendapat medali emas pada kejuaraan karate. Power. Nah, Mas Rita tertawa lepas. Fun. Fun. Oke, coba kita cocokkan jawabannya. Pas senang ya. Nggak bisa yang kembali. Oke, ternyata betul jawabannya Bapak Ibu. Kita lakukan saja. Ya. Selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol. Ada pertanyaan tematik di sini. Tisa dan Hana dipanggil ibu ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran dan dari mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah atau guru, penerapan disiplin apakah? Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto ini? Mengapa? Dino suka Memberikan sosialisasi tentang cerdas digital. ya, oke. Berikan sosialisasi. Iya. Cara berkomunikasi yang baik di sosial media. Iya. Selain itu Bu, selain memberikan sosialisasi, yang memberikan sosialisasi pada anak-anak ya keseluruhan bahwa kita bisa lebih lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Iya, apalagi dalam berkomentar. Oke. Berarti kita melakukan sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ternyata ini Bapak Ibu posisi kontrol, yaitu ada sebagai penghukum. Posisi kita apakah jadi seorang penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, atau posisi pemantau atau manajer. Kira-kira kalau kita sebagai kepala sekolah, kita akan memposisikan kita sebagai apa? Sebagai guru kan. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu teori disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Budiani dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang dosen mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang
kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Dari William Gosset kita berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi itu adalah ini, kelihatan ya, penghukum. Kita ingin jadi penghukum, jadi posisi kontrol penghukum apa bagaimana? Nah, selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan 5 posisi kontrol untuk kasus yang sama. Di sini sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu berarti memposisikan kita sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia yaitu sebagai penghukum. Nada suaranya selalu ditinggikan, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid Anda bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, alhasil, kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan atau dikempesin tubuhnya ya, karena mungkin dendam. Nanti si bapak, si ibu paling aku, itu motornya si bapak, kempesin ya, gitu ya. Lagi sebagai bersalah atau posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah dan suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nah, biasanya begini, Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini berarti memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Sinyal ya. Nah, selanjutnya lagi sinyal sih yang nah, selanjutnya tadi membuat rasa bersalah. Kalau misalnya menjadi teman, posisi teman. Kalau posisi teman misalnya, nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau jadi teman suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahkan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan menyenangkan. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sampai senyum. Jadi tidak ada penegasan di sini. Karena posisikannya sebagai teman, jadi anaknya pun tidak merasa salah karena memposisikan kita sebagai teman mereka. Iya, betul. Nah, kalau posisi sebagai ini kenapa ini? Sinyal lagi. Nah, selanjutnya yaitu kalau memposisikan kita sebagai pemantau.
Kalau pemantau berarti kita misalnya ada kesiangan. Jam berapa ini kamu datang? Sekarang udah jam 8. Kamu datang masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Kamu sudah telat berapa menit? Ayo kamu push up dulu sebelum masuk. Nah, berarti itu termasuk pemantau karena selalu melihat jam ataupun melihat gerak-gerik si anak ini. Posisikannya seperti itu kalau kita posisinya sebagai pemantau. Nah, kalau posisi manajer yaitu kita bisa memposisikan kita jadi lebih bijaksana dalam hal misalnya bicara pun kita lebih tenang. Misalnya kalau ada kesiangan kita persilakan anaknya duduk terlebih dahulu. Kita bisa tanya, ibu kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Enggak bu, tapi ibu lihat kamu kesiangan. Kamu tahu sekolah masuknya jam berapa? Tahu bu, jam 7. Nah, sekarang jam berapa? Jam 8. Kamu datang jam berapa? Jam 8. Nah, menurut kamu kalau masuk jam 7, kamu datang jam 8, termasuk perbuatan baik apa tidak? Tidak bu. Nah, sebaiknya harus bagaimana? Sebaiknya saya harus datang tepat waktu bu agar tidak kesiangan misalnya. Nah, soal itu kita ajak bicara dan kita ajak anak untuk mengklarifikasikan pasti ada. Nah ini apa yang kita ulang lagi kalau misalnya jadi pemantau. Ini sudah yang memantau ya. Jadi kita hanya guru pada posisi ini tidak hanya akan ini namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya dana bicaranya pun akan ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat dan pada murid mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke Bapak, bukan? Tidak terlambat lagi. Nah, ayo masuk. Nanti urusan absen biar sama Bapak. Seperti itu. Iya. Nah, kata-kata pada posisi manajer. Iya. Nah, ini kalau posisi kita sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu sudah memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anakku diajak ngobrol, kenapa kamu kesiangannya, alasannya gitu. Kenapa kamu kesiangan? Iya bu, karena saya malam tidurnya larut, main HP, jadi saya kamu kesiangan. Pakai perut bu, bolak-balik kamar mandi. Nah, tugas posisi kesimpulan 5 kontrol ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Bukan untuk mengatur seseorang. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, segitiga restitusi. Ya? Iya, mungkin ada. Ini langsung ditampar. Oh, bisa ya, yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Apa saja yang termasuk dalam segitiga restitusi? Di dalamnya itu adalah untuk menstabilkan masalah, ya. Ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu apa saja? 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan. Dan 3. Menanyakan keyakinan.
dalam memecahkan suatu masalah, kita harus memposisikan kita sebagai manajer, dan yang di dalamnya itu terdapat beberapa poin. Kita harus bisa mengidentifikasikan suatu masalah. Jadi anakku tidak langsung kita judge kenapa kamu salah, kenapa kamu kesiangan, tapi kita tanya dulu kenapa kamu bisa kesiangannya. Nah, dari pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Seperti contoh tadi itu Doni yang suka minta makanan ke teman-temannya, yaitu karena dia mengalami kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, karena dia termasuk orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi karena dia termasuk orang yang gagal, jadi dia selalu akan melakukan kesalahan dan selalu mencari perhatian dari orang tuanya. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Mungkin salah satunya adalah dia tidak terpenuhinya rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia mencari perhatian dari teman-temannya atau dari gurunya. Akhirnya dia paling senang mungkin kalau temennya nangis kalau diminta makanannya gitu. Ibu, aku diambil makanannya. Terus jadi dia merasa jadi perhatikan, aku dipanggil dulu. Iya, karena itu mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah. Jadi kadang juga mungkin dia memang kebutuhan dasarnya itu misalnya makanannya itu membosankan, bisa jadi karena Bu, aku bosan makanan botolnya ini aja dari mama buatnya, jadi aku pengen nyobain yang punya teman gitu. Nyobain dong temen aku bukannya apa biar aku tidak merasa bosan dengan makanan yang selalu aku bawa dari rumah. Nah ini bisa juga terjadi karena memang ya itu tadi, selain kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi kasih sayangnya, dia merasa bosan karena makanannya menunya itu aja, dia juga butuh perhatian dari orang tuanya. Akhirnya itu tadi dia mencari perhatian ke rekan kelas ataupun guru yang ada di kelasnya, selalu cari perhatian. Kira-kira di Bapak Ibu pernah tidak mengalami hal serupa seperti itu? Ada anak yang selalu berperilaku seperti itu? Iya. Kalau gue yang ditegur Contohnya ada di kelas 2. Anaknya tuh kalau bahasa itu menggunakan bahasa Sundanya kasar. Itu sering kali saya tegur gitu lagi. Mungkin karena saya ternyata tanya tentang sebelum keluarganya, emang betul ada masalah di keluarganya juga gitu. Iya, intinya ya mungkin karena kurang kasih sayang ya dari ibunya. Iya, jadi memang dia kurang kasih sayang dari kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi ya ke teman-temannya begitu. Jadi termasuk pergaulan di lingkungan. di rumahnya begitu katanya iya. Dibawa ke sekolah. Dibawa di bahasa ya lingkungan di rumahnya mungkin. Iya, dari tidak dipungkiri karena iya dukungan masyarakat, dari dukungan masyarakat kan kurang ini. Jadi mungkin Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi memang faktor lingkungan itu tidak bisa kita pungkiri. Efek dari lingkungan sekitar yang buruk bisa berpengaruh pada anak didik kita. Akhirnya dibawa ke sekolah dengan bahasa-bahasa yang sepertinya memang belum pantas untuk diutarakan untuk anak tersebut. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ujan? Selanjutnya mungkin ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu dengan masalah permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas kita, dan anak yang kebutuhan
dasar yang tidak terpenuhi. Banyak. Kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, selain tadi dia butuh kasih sayang, kebutuhan dasarnya kebahagiaan yang dia tidak didapat dari keluarganya, atau dia butuh hiburan ya, karena hiburan mungkin dia tidak dapatkan dari lingkungan sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Seringnya? Ya, makanya kita harus untuk siswa murid itu kita harus tahu seluruh keluarganya, itu harus kita tahu, konsultasi dengan orang tua juga apa basic atau begini harus kita. Iya, jadi memang posisi kita di sekolah itu sangat menentukan sekali terhadap diri kita yang akan jadi apa. Jadi karena sekarang kita sudah tahu ternyata di tiga restitusi ada 3 poin penting yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah posisi manajer. Jadi kita bisa memilah suatu masalah itu dengan lebih bijaksana. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sebelum? Ya Bu. Ya, sekarang Bu. Nah, ini sebagai guru kita sebenarnya tidak besar gitu ya Bu ya. Ya. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dengan semuanya Ingarso Sungtulodo Imadyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo itu di depan kan kita harus bisa memberi contoh terhadap Imadyo Mangunkarso itu di tengah kita harus bisa membangkitkan semangat, dan Tuturi Handayani itu di belakang kita harus bisa memberikan dukungan itu. Jadi seorang guru itu mungkin dilihat oleh anak didik kita itu serba bisa gitu Bu. Jadi bisa sebagai guru, sebagai dokter, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai itu Bu. Orang pokoknya yang Ya, golongan yang baik itu. Terus sekali kita tidak terlepas kita tidak bisa lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu tugasnya adalah sebagai menuntun untuk mendidik kita ya. Yang 3 trilogi. Handayani, Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Selain yang tadi itu moro pamrih dari Ya itu mungkin yang situ. Jadi kita memang tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada pembelajaran di kelas pun tidak keluar dari jalurnya Bapak Ibu, karena kita memang patokannya adalah sebagai penuntun anak didik kita sesuai dengan perkatalan dan zamannya. Tidak dipungkiri hal itu memang sungguh tugas yang luar biasa yang Bapak Ibu berat sekali juga, tapi insya Allah kita akan selalu bisa menjalankan tugas kita dengan ikhlas ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadikan ladang pahala untuk kita. Amin. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri, kita sharing aja di sini bahwa memang posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Dalam artian kita tidak bisa lepas dari mengkondisikan emosi kita juga ya. Kita juga di sini banyak belajar juga ke peserta karena kita bahwa kita bisa lebih banyak lagi bisa menahan segala bentuk amarah kepada anak kita. Jadi tidak semua harus kita usahakan dengan nada tinggi. Jadi kita bisa dengan suara pelan kita bisa memposisikan anak ibu kita. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, terkait tadi dengan kesepakatan kelas, saya sudah coba di kelas laksanakan yaitu dengan menggunakan voting. Kemarin kita buat dengan kertas, lalu mereka menulis keinginan mereka seperti apa untuk di kelas. Misalnya, Bu, aku mau nulis tidak boleh buang sampah di kelas, Bu. Boleh mereka tulis. Bu, tidak boleh datang terlambat tuh, yang suka datang terlambat tidak boleh datang terlambat lagi, kata lagi. Atau tidak boleh berkata kasar. Oke, silakan. Atau Bu, sebelum berdoa sebelum masuk sama sesudah pulang, sesudah belajar, kita berdoa dulu. Oke, mereka tulis semua peraturan mereka yang mereka inginkan. Akhirnya dituliskan menjadi peraturan kelas. Setelah itu kita sepakati, kita buat kesepakatan tidak boleh datang terlambat. Berarti dari kata negatifnya kita rubah menjadi kata positif, itu datang tepat waktu. Nah, setelah itu lalu kita tempel di dinding, ada di belakang sini. Setelah ditempel lalu mereka menandatangani. Jadi mereka selalu ingat patokan itu. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, oh hari ini tidak ada yang terlambat ya, berarti hari ini mereka semua sedang
sudah mensukseskan kesepakatan mereka buat hari ini. Hari ini tidak ada yang berkata kasar, berarti hari ini jadi apapun yang mereka lakukan itu mereka selalu akhirnya mengaitkan dengan kesepakatan yang mereka buat. Jadi ibu tadi si ini begini, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas tuh. Sebaiknya kamu harus bagaimana misalnya gitu. Kayak tadi Bu Mutiara senang pegang rambut aku dijemput, terus ditanya kenapa? Abis aku senang Bu lihat si Nurul rambutnya panjang. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering jemput rambut Nurul. Ya Bu, karena rambut Nurul panjang, aku senang. Tapi buat kamu perbuatan itu baik apa tidak? Tidak, Bu, menyakiti Nurulnya kesakitan. Terus oke, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya cuma dipegang lagi ya Bu ya, terus aja ya Bu. Ya, sekali tidak boleh pulang lagi ya. Ya Bu, kalau begitu kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Ini Bu, yang nomor 2 tidak menghormati. Ya, begitu. Jadi sebaiknya saya tidak menyebut lagi ya Bu. Saya akan pegang saja rambutnya. Kita kembalikan lagi ke anak. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita menyadarkan bahwa tindakan anak tadi adalah salah. Oke, kita lanjutkan tadi Ibu tadi maaf saya terganggu, yaitu tadi memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan misalnya kalimatnya, nah ini kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan misalnya mungkin terdengar orang buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Nah, jadi setelah kita mau menstabilkan masalah, kita kenapa kesiangannya, kita menstabilkan. Pasti kamu ada alasan. Ibu juga tahu pasti kalau itu kamu bisa melakukan lebih dari ini. Misalnya kalau mengambil makanan temannya gitu, atau dengan cara merampas gitu kan, pasti punya alasan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menggunakan sikap yang baru. Jadi kita kembalikan ke anak agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kita harus bisa memposisikan kita sebagai guru yang menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang tadi itu kenapa kamu bisa melakukan hal itu, ya kan? Setelah itu apa yang kamu lakukan adalah sudah melanggar kesepakatan yang kita buat bersama. Mana kita tunjukkan ke keyakinan kelas tadi apa? Misalnya datang terlambat, oh iya Bu, atau yang tadi menjemput rambut. Kamu telah melakukan pelanggaran kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Yaitu yang poin ini. Jadi kita mengkaitkan dengan poin dalam mengkaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Oke, mungkin Bapak Ibu dulu segitu dulu simulasi yang saya pelajari di modul 1.4. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau untuk memvalidasi masalah tadi ya Bu ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih ini, tapi ternyata kamu tidak melakukan itu. Dan setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Yang tadi saya bilang, yang terakhir adalah kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa yang kamu lakukan adalah perbuatan yang telah melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa. Jadi kita kaitkan lagi. Setelah itu kita sarankan, oke, bagaimana biar kamu tidak terlambat lagi? Ya Bu, saya sudah lebih awal misalnya mulai kesiangan. Terus setelah itu baik, dari kapan akan kamu lakukan hal ini? Mungkin dari malam ini Bu, saya akan tidur lebih awal supaya besok pagi tidak kesiangan. Jadi kita menanyakan keyakinan yang telah mereka langgar. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkannya. Terima kasih banyak. Di sini ada sedikit video yang telah saya lakukan pada saat pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Sebelumnya saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membuat peraturan kelas ya, yang kita sepakati bersama agar suasana kita lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, lebih saling menghargai lagi. Nanti
Boleh kan nanti tulis di kertas ini peraturan-peraturan apa yang harus ada di kelas kita. Boleh? Ada yang punya kertasnya boleh langsung tulis atau mau yang kurang boleh? Kertasnya kurang. Boleh diisi, kalau sudah diisi nanti boleh kita kirimkan. Peraturan apa yang kalian minta? Misalnya apa? Tidak boleh menghina katanya boleh, atau tidak boleh mengejek bu, aku mau tulis tidak boleh mengejek bu, boleh. Apa lagi? Tidak boleh membuli, boleh. Apa lagi? Tidak boleh terlambat, boleh. Apa lagi? Boleh kalian tulis. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Iya, tidak boleh mengerjakan tugas lama-lama ya. Mengerjakan tugas harus tepat waktu, begitu maksudnya. Ya boleh. Berarti di sini mungkin peraturan ya. Peraturan. Peraturan. Yang sudah selesai boleh berbaris di kurungan. Tidak boleh yang lain di kelas, boleh silakan. Apa lagi? Apa saja boleh, masalah apa saja. Tidak boleh kesiangan bu, tidak boleh terlambat bu, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi banyak. Ya. Kita kumpulkan ya. Tidak boleh berantem, boleh. Ini kumpulin. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek. Ada yang dibantu ibu bacakan hasilnya? Boleh, sudah semua? Tadi sudah ada yang sebagian sudah di sini ya. Yang sisanya boleh kumpulkan. Tadi sudah ada, sudah boleh menghina katanya. Harus tolong menolong. Silakan yang belum. Silakan tadi yang belum mengumpulkan. Kita tadi sudah ada yang sudah dijawab. Kertasnya mana yang sudah dijawab tadi? Yang sudah jangan diisiin lagi, kita pisahkan. Yuk, yang sudah ada semua. Yang sudah ketulis di sini jangan dimasukin lagi ya. Yuk. Boleh dibacakan? Bacakan satu orang yang bacainnya, jadi nggak rebutan. Bacaannya satu orang yang satu. Bacanya. Ya.
Apa? Keyakinannya? Tidak boleh berbohong. Hah? Kalau tidak boleh zina berarti apa? Harus apa? Harus sopan. Berarti harus sopan. Apa lagi? Ya, harus sopan. Aduh, ya. Yang pertama apa kita baca sama-sama? Ya. Harus sopan. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh melanggar. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh bohong. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mencopet. Tidak boleh egois. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengambil barang teman. Nah, dari peraturan yang kalian buat tadi yang sudah disepakati, ditambah menjadi keyakinan. Keyakinan yang harus kalian tepati, harus kalian yakini dalam hati, tidak boleh dilanggar ya. Berarti keyakinan yang kalau peraturan nomor 1 nih tidak boleh dilanggar, harus bagaimana? Keyakinannya harus bagaimana? Harus baik, itu harus saling menghormati. Tidak boleh menghina, itu berarti keyakinannya harus saling menghormati. Terus harus saling menolong, berarti saling berbagi ya. Berarti harus apa? Saling berbagi. Saling berbagi. Oke. Terus tidak boleh bercanda, berarti maksudnya kalau keyakinan jadi apa kalau tidak boleh bercanda? Fokus, tidak boleh bercanda. Berarti kalau sedang menerangkan gurunya kalian fokus, tidak boleh bercanda. Tidak boleh terlambat, berarti keyakinan kelasnya apa? Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Tidak boleh berkata kasar, berarti harus bagaimana? Harus sopan, berkata sopan. Berarti berkata sopan atau baik. Nah, nomor 6, tidak boleh berbohong. Berarti maksudnya mana keyakinannya jadi apa? Dari peraturan jujur. Berarti keyakinannya jujur. Oke. Tidak boleh sedih. Berarti harus bagaimana? Bahagia atau harus selalu bahagia? Selalu bahagia. Tidak boleh masuk ya. Tidak boleh egois. Berarti masuknya kemana keyakinannya? Masuknya kemana kalau tidak boleh egois? Kalau tidak boleh egois? Egois itu apa? Hah? Tidak boleh egois misalnya Aldi punya pensil 2 atau Aldi pegang buku temanya sendiri aja, terus karena nggak dikasih, itu namanya egois. Jadi bagaimana dia semuanya kebagian? Jadi Aldi harus bagaimana? Tidak boleh egois berarti harus mau berbagi. Ada temennya pinjam pensil, harus dikasih pinjam, harus mau berbagi. Berarti tidak boleh egois, berarti harus apa jadinya? Berbagi. Masuk sini ya, bagi. Tidak boleh berkelahi. Masuknya kemana keyakinannya? Saling menghormati. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut lagi. Tidak boleh mengambil barang teman, berarti harus apa? Harus meminjam. Jadi harus bilang, katakan bilang pinjam, maaf saya pinjam.
saling berbagi. Terlihat perilaku apa terdengar? Saling berbagi. Perilaku apa terlihat? Perilaku. Oke. Fokus berarti apa? Oh, fokus berarti apa? Terlihat. Tempat waktu. Terlihat ya. Kelihatan kan kalau yang datang ke tempat waktu ya? Yang datang ke tempat waktu kelihatan kan? Berarti siapa? Oke, terus kalau berkata sopan baik berarti apa? Terlihat. Terlihat ngomongnya sopan gitu ya. Berarti kata sopan. Oke. Terus kalau jujur pasti terdengar kata-kata jujur. Jujur kan? Nah, dari peraturan yang kalian tulis ini berubah menjadi keyakinan. Nah, setelah itu kita membuat tabel Y. Nah, tabel Y itu apa saja? Ada terdengar, terlihat, dan perilaku. Contohnya tadi yang terlihat itu apa saja? Sudah kita bahas. Tepat waktu terlihat tidak? Terlihat ya. Terus fokus juga terlihat ya itu ya. Fokus juga terlihat. Jujur, jujur apa? Jujur berarti terlihat ya. Terus bahagia. Harus selalu bahagia. Terus kalau yang masuk perilaku, lalu saling menghormati, ya. Yang masuk perilaku apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Terus jujur perilaku ya, lihat ya. Oke. Oke. Yang terdengar apa saja yang masuk terdengar? Ada perkata sopan. Oke. Nah, dari tabelnya ini lalu kita buat keyakinan. Jadi apa aja nih isi keyakinan kita? Keyakinan kita ini apa? Satu apa? Harus berkata sopan. Harus berkata sopan. Oke, harus berkata sopan. Berarti setelah bikin kesepakatan ini, kalian harus selalu berkata sopan berarti ya. Tidak ada lagi yang berkata kasar berarti ya di kelas ya. Oke, setuju tidak? Mau diyakini? Mau dilaksanakan? Iya, karena ini kan hasil kesepakatan kalian ya, hasil diskusi kalian. Oke, harus berkata sopan. Apa lagi? Saling menolong. Oke, saling menolong. Terus saling menolong berarti saling membantu ya. Saling membantu. Oke, saling menghormati. Terus saling menghargai ya. Saling menghargai. Saling menghargai, saling berbagi ya. Saling berbagi. Saling kerjasama. Oke. Saling membantu. Oke, sudah tidak terus. Oke, yang ketiga tidak boleh. Berarti kalau tidak tadi tidak bolehnya ada peraturan. Berarti kalau sudah jadi keyakinan tuh, berarti kalimatnya seperti apa? Seperti apa? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempat. Apa lagi? Selalu berkata sopan ya. Sudah ya, kata sopan sudah. Saling mendukung. Oke sudah. Nah, ada 3 poin, tapi 3 poin ini